bertemu lagi dengan saya, Francisca Istiningsih Puji Rahayu. Kita akan belajar tentang teks ceramah. Apa kade dan tujuan pembelajaran teks ceramah? Kalian akan belajar KD 3.3 dan KD 4.3. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ceramah merupakan pidato. Khotbah merupakan pidato. Apa itu pidato? Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Apa itu khotbah? Khotbah merupakan pidato yang menguraikan ajaran agama. Lalu, apa itu ceramah? Apakah pidato sama dengan ceramah? Kita baca penjelasannya. Ceramah berisi tentang sebuah ilmu pengetahuan, seperti pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesenian, dan sebagainya. Ceramah dibawakan oleh orang-orang yang memiliki keahlian tertentu, seperti guru, dokter, pakar, dan sebagainya. Ceramah untuk memberikan petuah kepada pendengar, pembina informasi tentang ilmu pengetahuan. Ceramah merupakan jenis komunikasi yang dilakukan di depan umum sehingga disebut komunikasi publik. Ceramah merupakan pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Unsur-unsur ceramah. Pertama, penceramah. Kedua, materi. Ketiga, pendengar. Keempat, media. Berbeda dengan komunikasi antarpersonal yang dilakukan dua arah, ceramah merupakan komunikasi publik yang dilakukan searah. Lawan bicara penceramah yang merupakan khalayak yang berperan sebagai pendengar. Siapa penceramah? Penceramah meliputi guru, pemuka agama, dosen, pakar atau ahli. Lalu, siapa lagi ya? Apakah aku bisa menjadi penceramah? Ya, seperti Bapak Jokowi, Obama, Didi Ninitowok, Ustadz Maulana, Dokter, Ibu Susi, dan guru. Ceramah memuat sifat-sifat berikut. Informatif, persuasif, dan aktif.
Cara memahami isi ceramah ada 4. Pertama, memahami topik. Topik merupakan pokok pembicaraan dalam ceramah yang memuat permasalahan aktual. Ini mendasari hal-hal atau informasi yang disampaikan penceramah. Topik disampaikan secara tersirat atau tersurat oleh penceramah. Kedua, menentukan gagasan pokok. Tiap paragraf dalam teks ceramah memuat gagasan pokok yang berkaitan dengan masalah aktual yang dibahas. Gagasan pokok memuat informasi penting serta dapat digunakan untuk mengetahui maksud penceramah. Ketiga, mengidentifikasi fakta. Fakta digunakan untuk mendukung teori atau sudut pandang penceramah dalam menanggapi suatu masalah aktual. Fakta yang relevan dan menguatkan argumen penceramah dapat memperjelas maksud penyampaian ceramah. Keempat, menentukan kesimpulan. Pemahaman mengenai topik gagasan pokok setiap paragraf dan fakta membantu pembaca atau pendengar untuk menentukan simpulan dan hal yang dimaksud penceramah. Simpulan berisi pemahaman pembaca atau pendengar mengenai isi ceramah. Apa itu gagasan utama dan gagasan penjelas? Gagasan utama sama dengan kalimat utama. Gagasan penjelas sama dengan kalimat penjelas. Struktur teks ceramah ada 3. Pertama, pembuka. Kedua, isi. Dan ketiga, penutup. Unsur kebahasaan dalam teks ceramah meliputi 1. Kata sapaan. 2. Kata teknis atau istilah. 3. Konjungsi kausalitas. 4. Kata kerja mental. Langkah mengonstruksi teks ceramah. Pertama, mengenali konteks ceramah. Kenali audiens atau sasaran ceramah dan situasi yang membantu penceramah untuk memosisikan diri dalam lingkungan tersebut. Kedua, menentukan topik ceramah. Topik berkaitan dengan permasalahan aktual yang ditentukan berdasarkan konteks dan kebermanfaatannya sehingga isi yang disampaikan tepat sasaran. Ketiga, membuat kerangka teks. Kerangka teks berisi garis besar isi ceramah yang sesuai dengan struktur, serta dilengkapi dengan perincian, sehingga dapat membantu pengumpulan data, fakta, dan bukti. Langkah keempat dan kelima. Keempat, mengumpulkan data. Pembahasan topik ceramah harus jelas, sehingga perlu data yang relevan untuk mendukung argumen penceramah yang diperoleh dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka. Teks ceramah dapat memberikan pemahaman dan kebermanfaatan bagi audiens. Nah, itu tadi merupakan langkah mengonstruksi teks ceramah. Setelah selesai mengonstruksi teks ceramah, selanjutnya adalah menyunting teks ceramah. Menyunting teks ceramah yuk. Apa itu menyunting? Bagaimana cara menyunting? Menyunting teks ceramah.
Menyunting adalah memperbaiki teks dengan memperhatikan sistematika penyajian, isi, dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Menyunting kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia dilakukan agar kata atau kalimat yang digunakan menjadi tepat. Menyunting teks ceramah berdasarkan aturan atau kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Perhatikan contoh berikut ini. Saya sangat amat bangga sekali menjadi putra bangsa Indonesia. Kalimat tersebut tidak efektif karena mengandung unsur pemborosan, sehingga perlu disunting agar menjadi efektif. Hasil menyunting. Saya sangat bangga menjadi putra bangsa Indonesia. Pemborosan yang dimaksud adalah kata sangat, amat, dan sekali. Cukup menggunakan satu kata antara sangat, amat, atau sekali. Berikut langkah-langkah menyunting teks ceramah. Pertama, penyiapan teks ceramah yang akan disunting. Kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan, seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia dan kamus. Selain itu, bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan karangan yang akan disunting. Bahan pemandu penyuntingan teks ceramah dapat berupa buku tentang teknik penulisan ceramah. Ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun bahasanya. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Mudah bukan dalam menyunting teks ceramah? Apakah ada yang mau bertanya? Kita bisa belajar dari berbagai sumber. Sumber belajar yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Ceramah yang baik dan benar menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan. Dengan demikian, kalian sudah cinta bahasa Indonesia. Berarti cinta juga dengan bangsa Indonesia. Terima kasih. Tetap semangat.